Kita buka dulu 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sama-sama, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah bagian yang mendahului 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, di mana Paulus memperingatkan akan sejenis ajaran tidak sehat yang ada di tengah orang-orang yang menerima surat 1 Timotius ini. Ajaran tidak sehat yang Paulus utarakan itu setidaknya ada 2. Yang pertama itu kita jumpai dalam 1 Timotius pasal yang pertama, dan yang kedua itu kita jumpai dalam 1 Timotius pasal yang keempat ya. Yang pertama itu sepertinya adalah orang-orang tertentu yang hendak memaksakan sejenis cara hidup orang Yahudi. Ya, sejenis cara hidup orang Yahudi yang mereka itu paksakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi pada 1 Timotius pasal yang keempat di sini, kita melihat adanya orang-orang yang jenisnya berbeda, yaitu yang dikatakan oleh Paulus sebagai pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Dan orang-orang dari pengajaran sesat yang jenis kedua ini, mereka sepertinya adalah dari golongan orang-orang Yunani, yaitu orang-orang yang dicirikan dengan ini. Melarang orang kawin, sudah jelas bukan ciri orang Yahudi ya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan ucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya. Jadi melarang orang untuk makan ini atau makan itu. Ya. Melarang orang untuk menikmati alam semesta yang diciptakan Tuhan. Dan ini Paulus sebut dengan satu istilah yang kita seringkali salah pahami ya di dalam ayat yang ke-8, 1 Timotius pasal 4 ayat 8, yaitu latihan badani. Paulus mengontraskan latihan badani dengan ibadah di sini ya. Kita seringkali secara semena-mena mungkin mengatakan, oh ya latihan badani terbatas, karena tubuh itu dilatih bagaimanapun nanti akan menua, nanti akan mati juga. Sementara ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang ya, benar juga ya. Jadi kayak ibadah itu berguna dalam hidup ini dan hidup yang akan datang ya, di bumi dan di surga. Latihan badani kan hanya di bumi saja. Tetapi itu cara pemahaman yang keliru, karena kalau demikian ayat 8 ini apa hubungannya dengan ayat 7 ya. Saya kira kita tidak bisa dengan semena-mena mengatakan oke, latihan badani, ibadah itu pembagiannya adalah latihan badani itu material, ibadah itu rohaniah atau spiritual. Saya kira itu tidak tepat ya. Lebih tepat kalau kita pahami bersama-sama dengan ayat-ayat yang lain di sini, yaitu yang disebut latihan badani di sini adalah orang-orang yang itu tadi ya, mengikuti roh penyesat, ajaran setan-setan yang melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ya, dan ini adalah orang-orang yang saya kira dipengaruhi oleh sejenis cara pikir orang-orang Yunani, yaitu orang-orang Gnostik atau setidaknya orang-orang proto-Gnostik, ya, yang Paulus kemudian sebut dengan istilah dalam ayat yang ke-7, orang yang mengikuti tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, ya, itu adalah lawan daripada ibadah yang sejati, lawan dari ibadah yang mengikuti Allah Yahweh. Nah oke, itu latar belakangnya. Jadi semua ini apa kaitannya dengan 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 16 yang kita baca. Kaitannya di sini. Dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 16, Paulus kan mengatakan bahwa dia itu memang sudah sejak lama mengunjungi para pembaca suratnya. Tetapi dia selalu mengalami halangan. Dan kemudian dia katakan, oke. Saya mau mengatakan ini supaya walaupun saya nanti tidak akan mengunjungi kamu atau mengunjungi kamu secara sangat terlambat, tapi kamu tahu bahwa
rahasia ibadah kita atau substansi ibadah kita, misteri yang kita rayakan, itu apa yang paling penting? Jadi dengan kata lain Paulus mau mengatakan esensi dari ibadah Kristen itu apa? Kita itu mengikuti Yesus itu yang paling utama itu sebetulnya merayakan apa? Ya, itu yang Paulus mau katakan. Kenapa? Ini perlu ditekankan karena ya tentu saja ajaran Kristen setelah sekian lama dipraktikkan bisa makin hari orang menambahkan sesuatu. Ya. Jadi orang itu kan cenderung memang seperti inilah ya, kalau kita lihat mobil itu tiap tahun ganti model, kemudian ada satu hal yang kita bisa amati dari suatu mobil. Apa itu? Mobil itu kan makin hari makin gede ya, benar gak sih? Kamu coba amati deh lini produksi mobil yang sudah agak lama gitu, misalnya apa Honda Civic misalnya. Masih ingat Honda Civic zaman dulu tahun 1980? Sudah ada ya Honda Civic ya? Kecil kan? Kecil lalu kemudian kayaknya lebih simple, lebih nggak ada apa-apa. Tiap kali ganti model tambah sedikit, tiap kali ganti model tambah sedikit. Lama-lama sekarang Honda Civic jadinya kan besar, betul ya? Saya masih ingat itu dulu Honda Civic, Honda Accord lebih besar gitu ya. Terus lama-lama Honda Civic-nya makin besar, Accord-nya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi akhirnya Civic sama Accord kadang-kadang bisa beda model, bisa kadang-kadang mahalan Civic sedikit gitu kan. Jadi kayak, ya itu sesuatu yang terjadi. Jadi makin orang itu mengembangkan satu tradisi, seringkali secara bertahap ditambahkan sesuatu, kemudian menjadi makin gemuk. Dan kekristenan juga sama. Semakin kita mengembangkan ibadah mengikuti Yesus ini, orang menambahkan sedikit, lalu kemudian makin lama, ya namanya kekristenan makin gemuk. Nah ketika makin gemuk, kita bukan berarti jelek ya, tentu saja seperti dalam misalnya analogi tadi ya, mobil atau mungkin laptop atau mungkin whatever lah, jam tangan, apapun, rumah, you name it. Makin gemuk biasanya bukan makin jelek lah, makin bagus lah. Betul ya, makin bagus. Tapi ada satu kekurangan dari sesuatu yang seiring berjalannya tradisi kemudian menjadi makin gemuk, yaitu kehilangan fokusnya. Kehilangan substansi yang paling awal, kenapa orang itu menyukai atau memerlukan atau merayakan atau berkumpul di tengah-tengah hal itu. Ya. Jadi ketika dia makin gemuk, fokusnya itu bisa kemudian terpecah. Sehingga Paulus kemudian mau menekankan di sini. Oke, kalau disederhanakan, kalau direduksi menjadi satu, kalau dipangkas semua hal yang tidak perlu, kekristenan itu sebetulnya apa? Apa rahasia ibadah kita? Lalu kemudian Paulus menyitir satu himne ya, atau satu pengakuan iman, atau himne yang mewakili satu pengakuan iman. Salah satu yang sangat tua yang Paulus kutip di sini. Jadi kalau saudara ingin mengintip ya di masa yang paling awal itu kekristenan itu sebetulnya percaya apa? Ketika kekristenan itu masih agak kurus gitu ya. Jadi Honda Civic yang masih kurus gitu ya. Itu kita percaya apa? Nah, kita percaya ini. Ini backbone-nya, ini barebone-nya ya. Jadi tulang sumsum yang dikupas yang sudah nggak ada dagingnya ya, boleh dikatakan jadi cuma tulangnya aja. Kekristenan itu sebenarnya apa? Ini. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh atau divalidasi atau dijustifikasi di dalam roh ya, di stempel sebagai sesuatu yang official dari Tuhan gitu ya, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya. Jadi rahasia ibadah kita itu adalah Kristus. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya. So, itu yang kita hari ini akan bahas, yaitu kita akan membahas mengenai jika Tuhan itu terfokus. Kemarin kita udah bahas Tuhan yang terfokus, bedanya apa dari Tuhan yang blur atau Tuhan yang tidak terfokus, ya. Tuhan yang tidak terfokus tetapi benar adalah Tuhan yang kita jumpai dalam wahyu umum, ya. Tuhan yang kita jumpai dalam alam.
Orang bisa berjumpa dengan Tuhan yang terfokus tetapi salah. Jadi pemahaman teologi yang clear, yang distinct, yang sangat jelas dan bisa dibela, ya, sangat kuat argumentasinya, tapi keliru. Ya, itu satu hal. Dan kita menjumpai itu di dalam hidup kita kan. Berhala-berhala itu sangat mendarat, sangat relevan. Ya, makanya kita kalau di dalam gereja seringkali berjumpa dengan satu komentar, ini khotbahnya kurang mendarat, ya, atau khotbahnya kurang relevan bagi saya, atau khotbahnya itu nggak jelas ya, apa aplikasinya. Nah itu bisa dua macam sih ya memang ya. Satu memang mungkin tidak dikatakan atau tidak dijembatani dengan jelas apa aplikasinya, what is that to me-nya itu. Tetapi di sisi yang lain mungkin karena audiensnya itu memang punya sejenis Tuhan atau hatinya terikat dengan sejenis Tuhan yang keliru. Dan Tuhan yang keliru itu memang seringkali sangat fokus, sangat mendarat, sangat relevan, sangat ya menjawab kebutuhan dia. Tetapi tidak cukup besar. Ya, jadi itu Tuhan yang relevan dan mendarat dan kita nggak perlu dijelasin lagi apa relevansinya. Ya, contohnya ya itu ya kalau orang datang ke seminar-seminar mengenai membangkitkan motivasi gitu ya, orang datang ke seminar motivasi atau ke seminar how to untuk misalnya bagaimana berinvestasi misalnya, atau how to mengenai bagaimana memulai sebuah bisnis misalnya, atau how to whatever lah, seminar perpajakan misalnya, atau seminar bagaimana membuat laporan keuangan atau apapun lah, seminar yang seperti itu sudah pasti kita tidak bertanya mengenai jadi aplikasinya apa. Jadi ini bagaimana mendaratkannya, kita nggak bertanya itu karena memang sudah mendarat. Karena mereka memang menghidupi itu. Tapi masalahnya adalah, ya memang tidak semua seminar-seminar itu mengklaim diri sebagai kami menyajikan suatu jawaban ultimat untuk hidupmu ya. Memang seringkali kan nggak begitu ya. Jadi memang seminar-seminar seperti itu seringkali memang tidak mengklaim diri menyajikan sosok Tuhan. Memang tidak sih. Tetapi poin saya adalah di sini. Ketika kita mencari Tuhan dalam dunia ini, karena Tuhan memang menciptakan kita untuk mencari Dia dan mudah-mudahan menemukannya. Tapi masalahnya karena hati kita memang tidak mencari Dia dan kita memang hatinya dibengkokkan kepada diri sendiri, maka kita tidak akan menemukan Tuhan memang dalam pencarian kita. Tetapi jika kita itu mencari Tuhan, kita membutuhkan Tuhan maksud saya. Kita membutuhkan Tuhan. Walaupun kita tidak mencari Tuhan, tapi kita membutuhkan Tuhan. Nah, maka hal-hal yang mendarat tadi, hal-hal yang sangat clear, sangat jelas fokusnya. Tetapi bukan Tuhan, sehingga memang tidak cukup untuk memenuhi bolong dalam hati kita. Maka kita tahu bahwa orang akan terus mencari. Jadi orang sudah mengetahui apa relevansi dari segala apa yang mereka dengar di dalam seminar-seminar mengenai motivasi, seminar how to, dan seterusnya. Mereka tetap akan mencari, karena mereka tidak puas, karena yang mereka jumpai di sana memang terlalu kecil. Ya, sehingga mereka mencari sesuatu tapi mereka tidak tahu harus mencari kemana. Dan mereka cenderung juga menjauhi Tuhan, kalau Tuhan itu dihadirkan. Kenapa? Karena Tuhan yang dihadirkan seringkali dalam tahapan tengah itu ya, dalam tahapan natural teologinya adalah Tuhan yang tidak terfokus. Yang tidak berhingga itu juga tidak terfokus. Itu mirip seperti apa? Mirip seperti mata orang yang terbiasa melihat dekat ketika dia dihadirkan atau ditampilkan di depan dia. Sesuatu objek yang tidak berhingga yang jauh. Dia nggak bisa melihat. Karena mata dia fokusnya memang dekat. Ya. Matanya terbiasa melihat hal-hal yang terbatas. Jadi ketika dihadirkan hal yang tidak terbatas, dalam hal ini Tuhan, ya dia tidak bisa melihat. Tetapi itu masih lebih mending, minggu kemarin saya sudah bahas itu ya, masih lebih mending dibandingkan dengan Tuhan yang jelas tetapi Tuhan yang palsu. Masih lebih mending Tuhan yang tidak jelas tetapi Tuhan yang asli. Tapi Tuhan yang tidak jelas tetap tidak cukup untuk memenuhi hidup manusia. Tuhan yang tidak jelas tetap adalah Tuhan yang tak dapat kita pahami. Ya, walaupun dia adalah Tuhan yang sejati. Nah, maka kita butuh jenis yang ketiga, yaitu apa? Tuhan yang sejati
tetapi Tuhan yang terfokus. Nah, Tuhan yang terfokus ini Tuhan yang terfokus dalam partikularitas. Tuhan itu by definition kan tidak partikular ya. By definition Tuhan itu kan ya harus general atau harus universal. Kenapa? Karena dia Tuhan, dia sumber dari semua yang beragam ini. Jadi memang dia harus universal. Tetapi Tuhan yang universal itu bukan cara Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia. Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia dalam rupa yang partikular. Yesus itu nggak sama dengan misalnya Dewa Zeus ya, dalam kisah-kisah mengenai Dewa Zeus. Dewa Zeus itu bisa tampil dalam rupa apa saja. Kadang dia menyamar sebagai angsa, nanti kadang dia menyamar sebagai seorang pahlawan, kadang nanti dia menyamar sebagai apa ya. Dia bisa mengambil rupa apa saja. Lalu tiba-tiba dia menampakkan diri, oh ternyata dia dewa gitu ya. Tetapi Tuhan itu tidak seperti itu. Kita tidak punya hikayat mengenai Tuhan yang menyamar sebagai apa saja. Kita punya kisah mengenai Tuhan yang lahir sebagai manusia. Lalu tinggal bersama kita. Lalu hidup bersama kita selama 30 tahun lebih. Dia punya address, dia punya keluarga, dia punya bahasa tertentu, dia punya warna kulit tertentu. Dia ada dalam kondisi keterlemparan dalam dunia yang tertentu. Ya, sama seperti kita lah. Dan kita tahu yang saya bicarakan tentu saja adalah Yesus ya. Yesus yang terfokus itu. Dia adalah Tuhan yang terfokus. Dia telah datang dan sekarang kita akan melihat apa reaksi orang ketika melihat Tuhan yang terfokus itu. J.B. Phillips setidaknya mendaftarkan ada dua hal yang mungkin terjadi. Ya, ada dua hal yang mungkin terjadi ketika Tuhan yang sejati itu menampakkan diri dalam bentuk yang partikular. Hal yang pertama, mereka akan mengatakan, ya kalau Tuhan menjadi salah seorang dari kita, seperti grup Cranberries pernah nyanyi ya beberapa waktu yang lalu, what if God is one of us? Ya. Jika Tuhan menjadi salah seorang dari kita, ya pasti saya bisa mengenali lah. Coba saudara pikir, kalau Tuhan menjadi salah seorang dari kita, saudara ketemu Tuhan di supermarket Farmers gitu ya, atau lagi naik commuters gitu, atau lagi naik MRT, tiba-tiba, di sebelah duduk, Yesus gitu ya, pakai jubah gitu kan, ternyata kayak gini gitu. Nah, Tuhan ternyata ada berjumpa dengan kita, di tempat kita. Saudara dari mana tahu itu Tuhan? Seperti dalam hikayat orang Yunani tadi, bagaimana dia tahu Zeus itu Zeus? Yang dia lihat angsa, yang dia lihat seorang pahlawan, seorang asing, mungkin seorang gelandangan. Tahu dari mana dia bahwa itu adalah dewa? Gimana biasanya ceritanya? Dalam common sense orang, dalam benak orang, biasanya mereka akan mengatakan kami pasti mengenali. Sebab Tuhan itu kan punya kualitas keilahian tertentu. Ada kualitas keilahian tertentu, ada aura tertentu, ada kekuatan super tertentu. Yang pasti dikenali, karena menyilaukan. Karena kita itu nggak mungkin enggak itu akan bisa melihat kekuatan Tuhan itu. Ya enggak? Ini mungkin muncul dalam gambaran yang kita lihat juga ya dalam beberapa film Yesus. Beberapa film Yesus menggambarkan Yesus sebagai figur yang ethereal. Bener nggak? Nggak pernah digambarkan sebagai figur yang biasa-biasa aja. Mungkin digambarkan lebih tinggi sedikit dari murid-muridnya, lebih langsing sedikit. Nggak ada dalam film Yesus yang gendut ya, nggak ada ya. Atau mukanya jelek, nggak ada loh mukanya jelek. Selalu mukanya ganteng. Kayaknya paling ganteng itu selalu aktor yang memainkan Yesus dalam sebuah film. Betul nggak? Rambutnya nggak acak-acakan, rambutnya rapi kayak dari salon biasanya. Ya, kalaupun acak-acakan artistik acak-acakannya. Jadi sosok Yesus selalu digambarkan seperti gambaran kita soal kalau Tuhan menjadi manusia itu kayak apa. Dalam beberapa film Yesus digambarkan Yesusnya nggak pernah kedip, matanya nggak pernah kedip, ya, atau matanya itu kayak menatap ke tempat yang jauh gitu. Jadi ada usaha-usaha untuk menghayalkan
Kalau Tuhan menjadi manusia itu harusnya kayak gimana, karena kita pasti akan kenal dia. Dan kita kenal dia karena dia berbeda dari kita. Ya, dan berbedanya itu dalam sesuatu yang kayak ya auranya mungkin atau kekuatannya. Maka kita highlighting ya. Atau beberapa orang highlighting, mungkin bukan kita sih, tapi beberapa orang highlighting. Yesus itu memang Tuhan. Kenapa? Karena coba lihat itu. Dia itu bisa menyembuhkan orang buta dari lahir. Kalau cuma orang buta doang ya mungkin beberapa dokter bisa lah. Tapi dari lahir, nah itu kan gak semua orang bisa. Dia itu meneduhkan sebuah danau yang sedang mengamuk atau diamuk oleh badai. Hanya dengan menegurnya. Dia tidak berdoa, Tuhan teduhkan badai ini. Tapi dia menegur badai itu. Teduhlah, badainya nurut loh, teduh. Jadi mereka highlighting fakta bahwa mereka mengenali Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Karena dia itu beda sama manusia lain. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Kalaupun kita tidak menjumpai kualitas-kualitas keilahian yang tidak dijumpai dalam manusia biasa. Kalau kita papasan sama Tuhan yang jadi manusia, kita itu akan kenal dia juga karena dia manusia yang sepenuh-penuhnya manusia, tetapi dia itu jiwanya itu lain sama kita lah. Dia di atas rata-rata. Dia itu manusia super mistik gitu. Ya, super mistik. Dia tidak tinggal dalam dunia ini sepertinya. Dia itu otherworldly banget. Mungkin kamu pernah melihat ya, satu figur yang saya agak lupa itu di Nepal kalau tidak salah ya. Atau di Burma ya. Kalau nggak di Burma, di Nepal. Itu figur itu, saya lupa nama aslinya. Kayaknya nama dalam bahasa mereka agak susah disebut ya. Tapi figur itu sering disebut dengan nama julukan. Nama julukannya Little Buddha. Ya, jadi dia punya banyak pengikut. Sejak masih kecil digambarkan dia itu suka bermeditasi. Lalu pada satu ketika itu dia bermeditasi bisa lama sekali, sampai setahun kalau nggak salah atau sampai 3 tahun ya, di bawah sebuah pohon gitu. Mukanya keren gitu ya, mukanya keren. Rambutnya kayak panjang gitu. Dan kemudian menjadi selebriti lah intinya. Ya, pengikutnya jadi banyak sekali. Dan kalau saudara melihat mukanya itu, saudara tahu lah ini orang yang bukan orang biasa. Ya, orang mistik lah. Terlepas lah ya daripada itu fraud atau bukan. Tapi mukanya itu nggak biasa gitu. Ya. Nah, kita mungkin membayangkan Tuhan menjadi manusia itu ya kayak gitu. Ya, either dia itu punya aura ketuhanan atau dia manusia yang di atas rata-rata. Manusia yang istimewa, super mistik. Ya. Tetapi dua ciri ini, khususnya ciri yang pertama dulu ya kita bahas ya. Ciri yang pertama, kalau dia punya semacam aura ketuhanan atau kekuatan super yang dari jauh aja kita lihat, kita pasti tahu. Itu akan membuat kita, pinjam istilah dari J.B. Phillips, dazzled but not illuminated. Kita itu matanya akan silau, tapi kita tidak jadi ngerti, hati kita tidak jadi diterangi, tidak. Kita tidak jadi ngerti Tuhan itu siapa, nggak nambah sedikit pun. Cuman jadi bengong aja, jadi silau aja, jadi takjub doang, jadi impress. Ya, ada sesuatu yang gak lazim sudah terjadi, orang ini bukan orang biasa, gitu doang. Tapi kamu gak berubah apa-apa. Kamu gak jadi orang yang lebih baik, kamu gak jadi lebih mencintai kebenaran, membenci dosa, lebih mampu untuk meninggalkan kejahatan, gak, sedikit pun enggak. Cuman kamu jadi orang yang kagum. Dan yang menerima manfaat adalah orang yang dikagumi. Itu aja. Dalam hal ini Yesus. Ya. Dazzled but not illuminated. Silau tapi tidak celik, kira-kira begitu ya, saya terjemahkan. Dan saya kira Yesus kan bukan begitu ya, betul nggak? Kalau kita teliti narasi-narasi mengenai Yesus dalam Injil, dalam Kisah Rasul, dalam surat-surat Paulus. Yesus itu tidak menghadirkan sekumpulan orang yang sekedar impress, lalu bengong, lalu speechless, lalu kemudian pergi kemana-mana mengatakan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi gak berubah. Dan exactly itu yang terjadi pada diri orang-orang yang mengatakan bahwa dia berjumpa dengan dewa.
atau dengan Sang Ilahi, atau mengalami pengalaman mistik. Betul apa enggak? Beberapa orang mengalami pengalaman mistik, mengaku mengalami, atau mengikuti guru-guru tertentu yang menakjubkan. Tapi barangkali, nah ini bukan bagian saya untuk menghakimi ya, tapi bagian kita masing-masing untuk menghakimi diri kita sendiri. Apakah kita itu mengalami setelah melihat hal-hal yang menakjubkan, just bedazzled but not illuminated? Apakah kita jangan-jangan mengalami hal seperti itu? Kalau kita mengalami hal seperti itu, kita bukan berjumpa dengan Yesus. Kita just berjumpa dengan manusia yang luar biasa itu aja. Tapi Yesus nggak begitu ya. Paulus misalnya, Paulus berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Apa yang terjadi? Paulus mengalami bukan lagi orang yang sama. Bener ya? Dia bukan lagi orang yang sama. Dia takjub nggak? Dia takjub sih, tapi Lukas itu tidak highlighting takjubnya Paulus loh. Paulus itu dan orang-orang Kristen saya kira. Ya memang adalah ngefan sama Yesus, tapi mereka tidak dikenali sebagai sekedar fanboy atau fangirls dari Yesus. Bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang baru. Mereka adalah orang-orang yang diperbarui. Mereka adalah orang-orang yang dihidupkan dari kematian. Mereka adalah orang-orang yang berbeda setelah mereka berjumpa Yesus. Bukan sekedar orang-orang yang mengaku Yesus memang hebat, itu bukan. Ya, jadi itu sangat saya kira eye-opening apa yang dikatakan sama Philips di sini. Kita lanjutkan ya. Jadi jika Allah yang terfokus itu menjadi manusia, let's say menjadi si X, ya kita jangan buru-buru mengatakan ya ini Yesus karena ini studi induktif ini ya. Kita sudah terbiasa itu kan baca Injil itu kehilangan daya tariknya karena kita kayak udah tahu endingnya gitu ya. Jadi udah spoiler duluan ya. Spoilernya itu apa? Yesus ini kan Mesiasnya gitu. Tapi itu cerita Injil kan nggak dibuka dari situ ya. Jadi kan dibuka pelan-pelan, baru terakhir setelah penyalipan kebangkitan, wow ternyata dia Mesias kan gitu. Ya, jadi kita coba ya, apa itu? Membaca Alkitab dengan mata yang segar lagi gitu ya, dengan mata anak kecil lagi gitu. Jadi kita sebut saja si X ya, jika Tuhan itu menjadi manusia, let's say kita sebut aja si X. Jika si X itu manusia normal yang biasa aja ya. Jadi kalau tadi itu dia manusia tidak biasa ya, pasti kita bisa kenal. Tapi kalau si X itu manusia normal yang biasa saja sebaliknya. Kita katakan orang tidak akan mengenalinya dong. Dia akan terhilang di antara berjuta-juta orang penduduk Romawi atau berpuluh-puluh juta orang penduduk kerajaan Romawi. Dia akan hilang di antara orang-orang itu. Gak akan dikenali. Gak stand out sih. Tapi kenyataannya kan kita tahu ya, kita mengenali ketika Allah itu jadi manusia. Kita tahu itu, karena kita punya 4 Injil. Kesaksian bahwa Allah itu sudah menjadi manusia. Jadi manusia itu mengenali ketika Allah jadi manusia. Cuman tadi sudah dikatakan bukan mengenalinya karena mereka silau. Bukan mengenalinya karena Allah itu kayak membawa-bawa segala kilap-kilapnya Allah itu yang tidak lazim itu ketika dia menjelma menjadi manusia. Ya, karena bukan dengan cara itu Yesus menyatakan diri Allah. Kita tahu pengakuan iman kita mengenai kristologi adalah Kristus adalah pernyataan diri Allah, kehadiran Allah dalam rupa manusia. Bukan dalam rupa manusia super, juga bukan dalam rupa demigods. Coba kita cerna itu sedikit. Yesus adalah kehadiran, ekspresi, penyataan diri Allah dalam rupa manusia, titik. Bukan dalam rupa manusia super, bukan dalam rupa semi-semi Tuhan, bukan, tapi dalam rupa manusia. Nah kalau dalam rupa manusia, artinya kita akan bisa mengenali ketika dia jadi manusia. Bukan gara-gara dia bikin sesuatu yang manusia lain gak bisa bikin. Walaupun tentu ini bukan mengatakan bahwa Yesus gak pernah bikin mukjizat. Bukan. Yesus pernah indeed bikin sesuatu yang luar biasa. Pernah ya. Jadi ini saya bukan bilang Yesus gak pernah itu mengatakan kepada danau yang sedang diamuk badai, tenanglah, lalu kemudian lautnya jadi tenang sekali, lalu mereka jadi takut. Saya bukan bilang Yesus gak pernah
melakukan itu. Yesus pernah melakukan itu. Tapi kan mereka sudah mengenali Yesus sebagai Allah sebelum Yesus melakukan itu. Betul kan? Jadi kan bukan gara-gara peristiwa-peristiwa kayak begituan loh yang bikin mereka kenal Yesus Tuhan. Bukan. Ya, jadi saya bukan mau mengatakan Yesus itu tidak punya ciri-ciri Allah sih, bukan. Tapi dia itu dikenali sebagai Allah bukan gara-gara ciri-ciri itu. Ya, karena Yesus adalah Allah yang menyatakan diri kepada manusia dalam rupa manusia. Ya, itu. Oke, jadi kita perjelas dulu itu ya. Tapi masalahnya kita tahu tadi, saya sudah katakan, kalau Yesus menjadi manusia normal yang biasa aja seperti orang-orang lain, ya tentu dia akan terhilang di antara kerumunan jutaan orang di Romawi. Jadi bagaimana itu kok Yesus bisa dikenali? Ya. Nah, jawabannya adalah karena Yesus menjadi manusia sejati sebagaimana seharusnya. Di tengah-tengah manusia lain yang adalah manusia sejati yang tidak hidup sebagaimana seharusnya. Si X ini, kita tahu nanti itu adalah Yesus, adalah manusia normal. Manusia sejati yang normal. Dengan segala keterbatasan, dengan segala hal-hal yang membosankan yang khas manusia. Tetapi ada sesuatu pada diri si X yang bikin mereka bilang, yang dia ajarkan ini sungguh benar. Ya, itu kan yang dikatakan para pemirsa Yesus. Yang dia ajarkan ini sungguh benar. Dan yang dia ajarkan ini beresonansi dalam diri mereka. Membuat mereka itu hatinya berkobar-kobar. Itu yang terjadi ketika mereka melihat apa yang dikatakan dan dikerjakan Yesus. Tanpa perlu si X itu pamer-pamer kehebatan. Kita coba ingat-ingat deh, Yesus itu kapan sih diakui sebagai punya sesuatu yang berbeda daripada para pengajar Israel yang lain? Kapan itu? Apakah ketika Yesus meneduhkan badai? Apakah ketika Yesus membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang? Sisa 12 bakul. Bukan jawabannya. Yesus itu sudah diakui sebagai dia ini menakjubkan karena tidak seperti pengajar-pengajar kita pada akhir khotbah di bukit. Waktu Yesus mengutarakan khotbah di bukit, apa sih yang dia lakukan? Apakah yang Yesus lakukan tidak bisa dilakukan juga sama Musa? Bisa kan? Yang Yesus lakukan bisa nggak dilakukan sama Paulus? Bisa. Yang Yesus lakukan bisa nggak sih dilakukan sama kamu dan saya? In a way bisa. Karena yang Yesus lakukan adalah mengajar. Seperti manusia bisa. Isinya nggak bisa. Otoritasnya nggak bisa. Tapi basically yang dia lakukan itu ya bisa dilakukan sama siapa saja. Karena Yesus itu menjadi manusia. Bukan menjadi semi Tuhan. Ya, menjadi manusia. Dan melalui menjadi manusia itulah Yesus menyatakan siapakah Allah. Ya. So, yang Yesus lakukan di dalam kitab-kitab Injil, dalam kesaksian dalam kitab-kitab Injil, kita tahu yang Yesus lakukan adalah dia dikenali sebagai Allah yang menjadi manusia, bukan gara-gara dia melakukan sesuatu yang manusia nggak bisa kerjakan, tapi gara-gara dia melakukan sesuatu yang manusia bisa kerjakan, tetapi nggak kerjakan. Manusia itu bisa mengampuni, tapi manusia nggak mengampuni. Manusia itu bisa mengasihi, tapi manusia nggak mengasihi. Manusia itu bisa taat kepada Allah, tapi manusia tidak taat pada Allah. Dan Yesus melakukan semuanya itu. So, dengan cara itu kemudian Yesus menyatakan siapa Allah. Dengan kata lain, Yesus itu melakukan apa yang seharusnya Adam lakukan. Bukankah Adam itu harusnya menyatakan kehadiran Allah di bumi seperti di dalam surga? Bukan ketika Adam menjadi semi Tuhan. Barangkali setelah bertapa 400 hari di bawah pohon beringin gitu ya. Bukan. Tapi from day one ketika Adam
lahir, dia sudah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan, menyatakan pemerintahan Tuhan di bumi seperti di dalam surga. So seharusnya Adam bisa menyatakan kehadiran Allah sebagai manusia. Tapi Adam gagal dan anak-anaknya gagal. Kecuali satu, Yesus dari Nazaret. Ya, so si X itu adalah manusia normal, tidak perlu pamer kehebatan, dan bahkan dia menyatakan kehidupan sebagai manusia yang lemah juga. Ya, Yesus bisa menangis, bagian dari kelemahan toh, bisa mengalami duka cita. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa lelah, dia bisa marah bahkan. Ya, dia bisa frustrasi juga. Bisa mengatakan kepada Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ya, dan seterusnya. Jadi Yesus itu bisa bergumul juga dengan kelemahan seperti kita. Tapi melalui semuanya itu Yesus menyaksikan kepenuhan diri Allah. Oke. Demikian si X itu, dia akan menyatakan karakter dari Allah yang tidak kelihatan, dan juga kedua, teladan dari kemanusiaan yang sempurna. Sesuatu yang Adam seharusnya bisa, dan Anda dan saya seharusnya bisa, tetapi kita tidak mencapainya, kita gagal melayankannya. Demikian ketika Yesus melayankannya, ketika Yesus menyatakan hal itu, yaitu kepenuhan Allah dalam rupa manusia, hal itu menantang kita, hal itu mencolok mata kita. Jadi Yesus itu mencolok mata kita bukan dengan cara dia itu berkhotbah menuduh-nuduh, ya, menyalah-nyalahkan, bukan. Tetapi ketika dia hidup benar, Yesus itu mempermalukan orang bukan dengan mengata-ngatai orang. Dia membuat orang merasa bersalah bukan dengan menunjuk-nunjuk dosa orang itu. Agak jarang ya kita lihat Yesus itu menuding-nuding dosa orang dan kelemahan orang ya dalam kesaksian Injil. Kecuali orang-orang Farisi, kecuali ahli Taurat, kecuali para pemimpin agama. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka benar. Agak jarang Yesus itu kita lihat, ini agak jarang ini karena saya just kasih safety net ya. Mungkin saya harusnya bisa bilang gak pernah gitu ya. Yesus itu menuding-nuding kesalahan orang yang sudah merasa bersalah. Atau sudah jelas-jelas orang kebanyakan melihat dia bersalah. Misalnya Yesus itu ketika berjumpa dengan Zakheus pemungut cukai itu, gak pernah itu dia bilang, Zakheus kamu itu pasti cinta uang itu. Walaupun Zakheus ya pasti cinta uang ya, kalau enggak jadi pemungut cukai dia kan. Tapi Yesus tuh gak pernah menuding itu loh. Waktu dia ketemu sama perempuan Samaria di pinggir sumur, gak pernah dia bilang, hei kamu perempuan, kamu ini kok kenapa ya murahan sekali. Gak pernah dia bilang begitu. Atau kamu ini kenapa ya kehidupan keluarganya kok sepertinya berantakan. Dia gak pernah ngomong begitu. Ya. Jadi Yesus kenapa kemudian menerbitkan perasaan malu, perasaan bersalah secara natural dalam diri orang. Dan perasaan takut juga kadang-kadang dalam diri orang. Jawabannya sederhana saja. Karena dia menghidupi apa yang seharusnya kita hidupi. Karena dia menjadi contoh dari manusia yang sempurna. Dan dia dengan demikian menyatakan karakter Allah yang tidak kelihatan. Dan itu langsung membuat jadi mencolok, ya, membuat jadi jelas defisiensi kita. Defisiensi dari nilai-nilai moral kita. Dan kedua, apa yang dilakukan Yesus itu akan langsung membongkar motif dalam hati kita. Karena kita umat manusia itu seringkali membius diri dengan basa-basi, dengan prestasi, dengan impresi, dan kita merasa jengah dengan orang-orang yang to the point, dengan orang-orang yang memperlihatkan kepada diri kita apa yang menjadi motif kita yang sebenarnya.
Biasanya kebenarannya itu tidak terlalu rumit ya, tidak tinggi-tinggi. Biasanya kebenaran itu sederhana saja. Tapi tidak banyak orang yang sebodoh itulah secara sosial untuk mengatakan kebenarannya. Ya, biasanya begitu. Atau tidak banyak yang setelah tidak bodoh, mereka itu masih cukup mau menanggung harganya, mau membayar harganya untuk mengatakan kebenarannya. Biasanya enggak. Tapi Yesus melakukannya. Jadi pantas saja dia kemudian dikelilingi sama orang-orang atau dia mengundang orang-orang yang membenci dia. Ya. Karena hidup mereka kan dilihat dari sudut pandang yang benar dan bukan sekedar sudut pandang yang disepakati bersama. Kita ini melihat kehidupan ya, lewat sudut pandang yang disepakati bersama. Kita udah terbiasa melihatnya begitu. Misalnya kita menolak untuk mengingat bahwa hidup itu terbatas adanya. Kita tuh menolak loh memikirkan bahwa bahwa ujung dari hidup kita itu kematian. Dan kita tidak tahu kapan itu datang. Kita bisa menolak untuk mengakui itu. Betul ya, kan itu merusak pesta kan, merusak mood. Ya, jadi kita itu sebagai orang sopan biasanya tidak terlalu sering mengingatkan akan hal itu. Tetapi Yesus sepertinya tidak keberatan dengan hal itu. Ya, jadi dengan demikian dia itu membongkar motif yang sebenarnya dan itu tidak nyaman bagi banyak orang. Yang ketiga, Yesus juga mencintai dan menghargai hidup manusia secara sebenarnya. Dan itu sesuatu yang tidak populer karena manusia itu tidak menghargai dan mencintai hidup manusia. Manusia itu mencintai, mengejar, menghargai kepandaian, kekuasaan, daya tarik, ya, kepentingan, prestasi, pengakuan, dan seterusnya. Dan bukan hidup manusia. Tetapi Yesus mencintai dan menghargai hidup manusia yang sepenuhnya. Dan itu tidak nyaman ya bagi banyak orang. Karena dia berjanji hal nyanyian yang benar yang membuat mereka terlihat division, ya, membuat mereka terlihat atau kita terlihat tidak cukup. Yang keempat, kalau si X itu ada di tengah kita, maka dia itu akan mengakui juga kerinduan kita akan kebenaran dan mengakui juga pencarian kita akan kebenaran walaupun tidak utuh. Dia mengakui itu. Jadi dia mengakui adanya misalnya kasih yang benar. Dia mengakui adanya tindakan-tindakan yang benar. Yang biasanya itu berarti melibatkan pengorbanan diri biasanya. Dan itu sesuatu yang membuat orang-orang di sekelilingnya ya tidak nyaman sekali lagi. Karena kebenaran itu sesuatu yang orang seringkali hargai secara lip service, tetapi orang tidak sungguh-sungguh hargai secara tindakan. Yang kelima, kalau Allah yang menyatakan kehadiran Tuhan di tengah manusia sebagai manusia itu kita jumpai, maka dia akan menggemakan resonansi ya dalam hati kita pada apresiasi kita soal hal-hal kecil. Misalnya keindahan dari masa kanak-kanak misalnya. Keindahan dari kehidupan keluarga misalnya. Dengan cara apa dia menggemakan resonansi itu? Dia menggemakan resonansi itu dengan mengafirmasi apa yang selama ini kita sudah duga mengenai kebaikan dari ciptaan. Ya, kebaikan dari ciptaan. Yang kita mungkin sudah lama lupakan. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk mengejar bagaimana membuat hidup saya ini cukup berarti sebelum saya mati barangkali. Ya, dengan cara apa? Ya setidaknya saya punya banyak mainan, setidaknya saya itu punya banyak pengakuan dari orang-orang lain, setidaknya saya sudah mencapai banyak hal. Ya, tetapi kita gagal untuk mengapresiasi apa yang jauh dalam hati kita mengakui kebaikannya, yaitu hal-hal kecil, ya hal-hal kecil. Itu yang kelima. Yang keenam masih berhubungan dengan
apa yang saya sudah jelaskan tadi dalam poin yang pertama sampai dengan yang ketiga ya. Yaitu si X itu tidak perlu kemana-mana menghakimi orang lain yang tidak sebenar dia. Dan kita melihat hal itu dalam hidup Yesus ya. Yesus itu tidak kemana-mana menghakimi orang loh. Agak jarang kita melihat di dalam Alkitab itu, dalam kitab-kitab Injil, Yesus menghakimi dosa orang ya. Ya dia menghakimi sistem, dia menghakimi misalnya sistem dalam bait suci misalnya. Dia menghakimi golongan orang tertentu. Tapi agak jarang Yesus itu mempermalukan orang seperti orang Farisi dan ahli Taurat mempermalukan orang-orang yang mereka anggap berdosa. Ya, Yesus itu agak jarang melakukan itu, nggak pernah lah kita bisa katakan. Tetapi mereka sendiri mengalami penghakiman Tuhan itu di hadapan ketulusan Yesus. Di hadapan kehidupan Yesus yang apa adanya. Di hadapan cinta kasih yang dinyatakan Yesus, di hadapan moralitas yang Yesus hidupi. Ya, mereka mengalami itu. Bukan melalui perkataan Yesus, bukan melalui sindiran Yesus, tapi melalui diri Yesus. Saya kira sebaiknya kita sebagai tubuh Yesus Kristus juga meneladani itu ya. Sebagai gereja kita sebaiknya itu bukan membuat dunia merasa bersalah. Again ini ada hubungannya dengan ilah yang palsu ya. Ilah yang palsu menggerakkan lewat perasaan takut, perasaan malu, perasaan bersalah. Nah kita sebagai gereja yang dikasihi oleh Kristus, yang berkumpul di sekeliling Kristus, saya kira sebaiknya kita juga tidak perlu untuk ikut-ikut orang-orang yang punya ilah-ilah yang palsu ya. Sehingga kita tidak perlu juga kemana-mana itu menakut-nakuti orang, mempermalukan orang, dan membuat orang merasa bersalah dengan perkataan kita. Tidak terlalu perlu lah. Kenapa? Karena pada umumnya mereka itu sudah mengalami merasa bersalah kalau mereka memang salah. Sudah mengalami merasa malu kalau mereka memang hina. Sudah mengalami merasa takut juga. Dan Tuhan ketika berjumpa dengan manusia yang takut dan malu dan merasa bersalah, apa yang Tuhan lakukan? Ada nggak insiden di mana Tuhan berjumpa dengan orang yang takut, malu, merasa bersalah? Ada orang yang takut. Banyak ya, tiap kali ketemu Tuhan kan takut ya. Musa, Maria ketemu Gabriel, Abraham ketemu Tuhan, takut kan? Paulus melihat Yesus yang bangkit, takut kan? Nah kira-kira apa yang Tuhan katakan kepada orang yang takut? Lu takut kan? Makanya lakukan perintah gue biar lu selamat. Enggak loh. Tuhan enggak capitalize on ketakutan orang. Kebetulan dia takut, bisa gue kendalikan. Tuhan gak kayak gitu. Ilah-ilah palsu kayak gitu. Tuhan yang sejati itu gak gitu. Tuhan yang sejati ya di dalam Alkitab, kita lihat. Dia ngomong sama Abraham, dia ngomong lewat malaikatnya kepada Maria, dan semualah ya, perjumpaan Tuhan dengan nabi-nabi, rata-rata orang ketemu Tuhan takut. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Nah itu. Ya, jadi kita juga sebagai gereja jangan nakut-nakutin orang. Kedua, jangan mempermalukan. Saudara tahu ada occasion dalam kisah Alkitab di mana anak-anak manusia ketemu Tuhan malu. Ada nggak? Ada ya, Kejadian pasal 3 toh. Mereka malu kan. Walaupun mereka menyadarinya sebagai apa itu? Takut, ya kan? Tapi mereka malu. Apa yang Tuhan lakukan? Mempermalukan mereka? Enggak. Tuhan membuatkan pakaian buat mereka. Membuatkan suatu kehormatan buat mereka. Tuhan itu gak capitalize on orang itu malu lalu dipermalukan, lalu ditakut-takuti untuk dipermalukan. Lalu kemudian menjadi bergerak karena itu gitu. Enggak. Tuhan itu menutupi malunya orang. Ya, kasih menutupi banyak pelanggaran. Masih ingat itu ya. Memberi pakaian Tuhan itu. Dan pakaian itu sesuatu yang menandai kehormatan, menandai kemuliaan. Salomo dalam segala kemuliaannya tidak berpakaian.
lebih indah daripada bunga-bunga itu. Ya, pakaian, keindahan, kemuliaan itu berhubungan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi status, bukan Tuhan yang menurunkan status atau menggerakkan orang dengan mengancam-ancam status gitu. Enggak. Tapi Tuhan yang mengangkat status. Ya. Yang ketiga, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang membenarkan orang yang mengakui dan bertobat dari kesalahannya. Tuhan bukan kayak mempermainkan perasaan bersalah itu untuk orang itu bergerak menuruti Dia, bukan. Ya. Tapi kita tahu banyak penguasa di dalam dunia ini atau ilah-ilah dalam dunia ini, saya kira penguasa dalam dunia, kuasa-kuasa itu ya digerakkan sama ilah-ilah mereka. Mereka itu weaponize rasa bersalah. Ya, mereka weaponize guilt dengan strategi guilt tripping. Ya, menusuk-nusuk rasa bersalah orang supaya orang itu bergerak, dibikin merasa bersalah. Macam-macam lah. Dari sisi kiri mungkin merasa bersalah kalau naik pesawat, karbon footprint-nya kan gede banget naik pesawat. Kenapa lu gak naik kereta gitu ya. Makan daging sapi gitu ya. Lu kenapa gak vegan aja, lu rakus dasar gitu ya. Atau apapun lah gitu ya. Yang lain, lu kok hidupnya hari Minggu kok ke gerejanya pagi-pagi, siang-siang udah di gunung gitu ya. Dipermalukan, biasanya kan pelayanan sepanjang hari. Dan seterusnya, macam-macam lah. Dipermalukan, dibikin merasa bersalah, sehingga mengalami behavioral modification gitu ya. Tapi Tuhan gak pakai cara itu loh. Ya, Tuhan tidak pakai cara itu. Mereka sendiri menyadari, mereka sendiri mengalami takut, tapi Tuhan kontrol rasa takut itu supaya mereka gak takut. Mereka mengalami malu dan Tuhan memfasilitasi mereka sehingga mereka tidak perlu merasa malu. Mereka merasa bersalah dan Tuhan menyediakan pengampunan supaya mereka tidak perlu merasa bersalah. Ya, so itu sesuatu yang saya kira jika Allah terfokus sebagai manusia, Dia akan menampakkan kualitas-kualitas semacam itu. Yang ketujuh, sebagai akibatnya si X akan konflik dengan agama konvensional. Karena agama konvensional, ya kebalikan daripada Yesus. Tidak heran ya, dengan cepat Yesus memang mendapatkan penolakan dan permusuhan. Dan perhatikan ya, musuhnya Yesus itu bukan dari rakyat biasa, itu bukan itu. Musuhnya Yesus itu bukan dari orang-orang yang berdosa, enggak itu. Pemungut cukai gitu ya. Orang-orang yang tidak punya muka di bait suci. Enggak, Yesus enggak punya musuh dari situ. Mereka itu mencintai Yesus. Musuhnya Yesus itu orang-orang yang menduduki tempat yang tinggi dalam institusi keagamaan. Ya, dalam institusi kekuasaan. Musuhnya Yesus itu banyak dari situ ya. Bukan Yesus memusuhi mereka, tapi mereka memusuhi Yesus. Dia itu konflik dengan agama konvensional. Ya, jadi kalau ditanya Yesus itu orang yang agamis enggak? Kira-kira kalau kamu mau tanya seseorang itu agamis apa enggak tuh tanya sama siapa itu? Biasanya orang tanya sama siapa? Ya sama agamawan lah ya. Benar enggak? Tanya pendetanya kan? Jemaatmu si A, si B, si C ini orangnya saleh enggak kan gitu kan? Nah jadi kalau kita tanya Yesus tuh agamis enggak, tanyanya sama siapa? Sama imam kepala lah ya. Benar enggak? Sama pemimpin sinagog setempat lah. Kira-kira apa jawab mereka? Ya enggak lah, makanannya enggak cuci tangan gitu kan. Bergaulnya kayak gitu sama orang-orang kayak gitu. Ya, itu bergaul sama orang-orang yang najis seperti itu ya, pemungut cukai dan segala macam orang Romawi. Bagaimana dia bisa beribadah? Kan dia harus menyucikan diri, perlu berapa hari, terus apa segala macam. Ya bagaimana dia bisa beribadah? Gak bisa ya, orang itu ya, Yesus itu ya tingkat agamisnya itu ya rendah gitu ya. Jadi kayak pemilihan pengurus sinagog gitu, Yesus gak kepilih kayaknya. Ya jadi dia itu berseberangan itu ya seringkali dengan agama konvensional. Tapi bukan berarti Yesus itu
ini ya tidak beribadah ya, dia beribadah, dia pergi ke bait suci, dia membaca Alkitab di hari Sabat ya, dan seterusnya. Yang kedelapan, kita expect berita dari Yesus menjadi satu panggilan untuk semua orang yang mendengarkan dia, agar mereka meninggalkan hidupnya yang lama, dan mereka meluruskan kembali langkah mereka dalam mengikut Allah yang sejati. Message yang paling inti dari Yesus, atau message yang paling inti dari Allah yang menjadi manusia ini seharusnya, ya saya udah terbiasa ya nyebutnya jadi Yesus gitu ya. Of course jawabannya Yesus ya, tapi kita sebaiknya mengarahkan pikiran kita itu lebih induktif aja dulu ya. Nah, Allah yang menjadi manusia itu, seharusnya dia itu core message-nya itu adalah pertobatan, ya, pertobatan. Itu yang kedelapan. Dan kita menjumpai kedelapan ciri ini ya ada dalam diri Yesus ya. Jadi ketika si X itu telah datang, dia akan apa? Kalau kita amati ke 8 poin tadi ya, dia akan menderita. Itu adalah sesuatu yang lumrah sekali, expected ya. Kalau Allah menjadi manusia dalam dunia berdosa, dia pasti akan mengalami penderitaan. Dia mengalami penderitaan bukan karena dosanya, bukan karena kebodohannya, bukan karena kelemahannya per se, tapi karena kesuciannya. Karena empatinya pada penderitaan dan kejahatan dalam dunia. Maka dia akan menderita. Jadi ini mirip seperti apa ya? Mirip seperti orang itu kalau jahat, dia di tempat yang jahat dia nggak akan terlalu menderita ya. Dia akan merasa biasa-biasa aja itu hidup normal. Tapi kalau orang itu hatinya sensitif, dia itu perasaan keadilannya tinggi, maka dia itu akan sangat menderita di tengah lingkungan yang jahat. Ya, tidak hanya karena dia mengalami menjadi korban kejahatan, tapi karena melihat orang lain diinjak-injak dengan semena-mena, dia akan banyak makan hati. Ya, jadi ketika Yesus datang dalam dunia, dia pasti akan banyak mengalami penderitaan. Ya, Allah yang terfokus dalam rupa manusia partikular itu akan mengalami banyak penderitaan. Selain itu, konsekuensi dari ke-8 poin ini adalah dunia akan menolak dia karena tidak tahan dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang sejati yang mereka butuhkan. Dunia itu membutuhkan kebenaran, kebaikan, keindahan. Itu yang dirindukan hati manusia. Tapi kalau itu datang, kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena kita tidak bisa semena-mena lagi. Jadi saya kira ini sesuatu yang ironis ya dalam hidup kita. Yang kita butuhkan mensyaratkan kita meninggalkan otonomi diri kita. Mensyaratkan kita meninggalkan kerajaan diri kita. Ya, jadi diri kita tidak jadi raja lagi. Dan itu tidak begitu jelas pada mulanya. Orang itu pada mulanya ketika merasa membutuhkan sesuatu, dia itu tidak kebayang ya bahwa solusinya itu pada akhirnya adalah dia harus tidak menjadi raja dalam hidupnya sendiri. Itu nggak kebayang lah bahwa solusinya melibatkan itu. Tentu dia itu hanya punya problem, dan problemnya adalah apa? Yang dia mau nggak terlaksana, atau yang ada nggak sesuai yang dia mau. Itulah problem dia ya. Dan dia cari solusi. Jadi solusi yang dicari apa? Ya tentu saja gap antara yang dia mau dengan yang dia punya itu jadi nggak ada. Itu solusi yang dia mau. Tapi ternyata bagian daripada problemnya adalah dirinya dia itu. Sehingga bagian daripada solusinya adalah dirinya dia itu harus mati. Ya itu nggak ada lah orang yang mencari solusi begitu. Maka tidak heran ketika solusi yang sejati datang, kita justru menolak. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah yang datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Kita membunuh Allah yang kita butuhkan.
Ya, kita membunuh, menolak, membuang sesuatu yang sebetulnya kita butuhkan untuk hidup yang penuh. Karena kita mau mempertahankan apa? Diri kita. Kita mempertahankan diri kita. Tetapi awal mula dari kesembuhan itu adalah kita memberikan diri kita kepada Allah. Sehingga kita membiarkan diri kita mati bersama Yesus. Supaya kita bisa dibangkitkan bersama Dia. Formulasi dari Paulus. Ya, itulah kebenarannya. Sehingga kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang sejati yang kita jumpai dalam Yesus itu bisa kita terima. Ya. Yang terakhir, Tuhan yang ditolak itu hanya membuktikan satu hal. Satu hal yang Katekismus Heidelberg memang katakan ya. Yaitu bahwa yang dituntut oleh Taurat manusia tidak mau untuk memenuhi. Yaitu Taurat memerintahkan untuk kita mencintai Tuhan. Ya, mencintai Tuhan dengan segala hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap tubuh kita, dan seterusnya. Tapi yang kita lakukan justru kebalikannya. Kita membenci Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu akan kita tolak ketika Dia menjadi manusia yang terfokus, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mengenal, kita akan menolaknya. Dan itu hanya membuktikan satu hal, bahwa kita memang membenci Allah. Jadi boleh dikatakan, ya dulu kok tidak menolak seperti itu ya. Dulu kok tidak sampai melakukan dosa sebesar itu, yaitu membunuh Allah. Ya. Jadi pembunuhan terhadap Kristus kan adalah pembunuhan terhadap Allah ya. Dan kenapa dulu dalam masa perjanjian lama tidak terjatuh dalam dosa sebesar itu? Membunuh Allah gitu, paling benar kan membunuh manusia gitu ya. Kenapa tidak sampai jatuh dalam dosa seperti itu? Jawabannya simple, karena Tuhannya masih blur ya, Tuhannya masih nggak kelihatan kan, Tuhannya masih jauh. Ya, jadi kita tidak jatuh dalam dosa sebesar itu. Tapi ketika Tuhannya menjadi fokus, Tuhannya menjadi sejauh jangkauan tangan ya, kita justru menyatakan diri kita yang sebenarnya, yaitu kita membunuh Dia. Ya, seperti itu. Jadi, oke. Ini sesuatu yang saya kira sangat menarik ya, yang dikatakan sama Philips. Sekali lagi kita baca ayatnya ya. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itulah rahasia ibadah kita. Intisari, hakikat dari kekristenan. Ya. Ketika belum gendut, ketika belum terlalu banyak embel-embel yang baik juga, fokusnya ini, ya, supaya kita ingat, fokusnya adalah Kristus, yaitu Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Pak, kenapa agama sulit sekali menerima kemanusiaan Yesus Kristus ya? Sepertinya kita tuh mentuhankan manusia gitu. Oh ya, oke. Ini pertanyaan yang menarik sih. Jadi agama-agama yang mengenal Yesus tapi bukan Kristen, cukup banyak kan ya agama-agama yang mengenal Yesus tapi bukan Kristen. Mereka tentu tidak satupun mengakui keilahian Yesus. Tapi mereka semua tentu mengakui kemanusiaan Yesus. Jadi yang ditolak itu bukan kemanusiaan Yesus lah. Yang ditolak itu doktrin inkarnasi. Inkarnasi, ya kan? Allah menjelma menjadi manusia. Nah itu tentu mereka tolak. Ya, dan doktrin inkarnasi itu adalah ujung dari pengenalan akan Kristus. Bukan awal. Jadi para murid itu mengenali Yesus sebagai Allah itu di ujung perjalanan, bukan di awal perjalanan. Setelah mereka kenal Yesus baru, wow ternyata Dia Allah gitu. Dan bukan dari awal, Dia ini Allah loh ya, kenalin.
kamu siapa? Yesus. Oh dari mana? Dari Nazaret. Terus Petrus bilang, atau siapa? Andreas bilang gitu ya, kan yang kenalin Petrus ke Yesus kan Andreas gitu ya. Bro, dia Tuhan bro, lu jangan salah lo gitu ya. Dia bukan orang sembarangan, bukan kayak gitu. Ya, tapi di ujung perjalanan, wow dia Allah gitu. Nah itu. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa mereka sulit mengenali itu? Ya jawabannya simple, karena roh tidak melahiri barukan orang-orang yang tidak percaya, itu aja. Karena butuh pekerjaan Roh Kudus untuk mempersatukan kita dengan Kristus dalam kematiannya. Sehingga kita bisa bersatu juga dengan Kristus dalam kebangkitannya. Ya itu. Jadi karena seperti dikatakan oleh Yesus tentang pengakuan Petrus soal siapakah Yesus itu. Kan Yesus pernah ya tanya begitu ya. Menurutmu siapakah aku ini? Lalu murid-murid jawab macam-macam lah ya. Elia, Yohanes Pembaptis dan segala macam. Terus Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena engkau mengatakan begitu dari roh Allah. Kan begitu. Kalau bagi saya sendiri, poin yang paling profound itu adalah ini ya. Bahwa Yesus itu menyatakan diri Allah sebagai manusia itu. Dan bukan sebagai manusia yang lebih hebat dari manusia lain itu, bukan. Dan bukan sebagai semi Tuhan itu juga bukan. Tapi sebagai manusia, sepenuh-penuhnya manusia, seperti kamu dan saya. Dan kamu dan saya juga bisa sebetulnya menyatakan kehadiran Allah dalam dunia. Dan itu memang panggilan kita. Dan memang itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Itulah kodrat kita. Ya, kodrat dan panggilan kita adalah menyatakan kehadiran Allah, pemerintahan Allah, kedaulatan Allah, God's sovereignty dalam dunia ini. Itulah kerjaan kita sebetulnya. Tapi kita nggak mampu. Bukan karena Allah nggak becus bikin orang sehingga nggak mampu kayak under spec gitu. Bukan. Tapi karena kita menolak. Karena kita jadi jahat. Karena kita kepengen jadi Tuhan, makanya kita gagal jadi Tuhan, itu ironi ya. Kita gagal menyatakan kehadiran Tuhan dalam dunia, karena kita kepengen jadi Tuhan. Karena kita tuh seharusnya menyatakan kehadiran Tuhan, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai orang. Itu panggilan kita yang sehari-hari tapi sekaligus mulia, sekaligus luar biasa ya. Yesus Kristus itu kan manusia seperti kita ya, kan, Bapak bilang bukan manusia yang luar biasa ya, tapi kok bisa menanggung penderitaan yang begitu berat gitu? Apakah kita pun bisa sama seperti dia menanggung beban berat seperti dia kah? Ya oke. Tentu kalau dikatakan sama, ada nggak samanya, karena Yesus itu ada dua natur ya, natur ilahi dan manusia. Kita kan satu natur, manusia saja. Ya tentu ada nggak samanya. Tapi natur kemanusiaannya, selain daripada Yesus tidak berdosa dan kita berdosa, selebihnya sama. Jadi misal, manusia bisa sakit, dosa nggak bisa sakit. Bisa sakit ya nggak dosa lah ya. Bisa berdosa itu dosa nggak? Lebih parah daripada bisa sakit lah ya, bisa berdosa. Bisa berdosa itu dosa nggak? Bisa berdosa itu bukan dosa. Bisa berdosa itu menjadi manusia, sebagaimana diciptakan Tuhan. Contohnya, Tuhan menciptakan batu juga. Batu tuh bisa berdosa nggak? Batu tuh nggak bisa berdosa. Tidak bisa berdosa itu, bisa berdosa itu bukan bagian daripada dosa. Bisa berdosa bagian daripada diciptakan Allah. Karena Tuhan menciptakan kita begitu, bisa berdosa. Itu sendiri tidak berdosa. Itu sendiri baik. Bisa berdosa itu baik. Ya, pada tahapan ini. Walaupun tidak sebaik nggak bisa berdosa ya. Tapi nggak bisa berdosa itu nanti tahapannya. Bukan tahapan yang ini. Nah, maka apa kita bisa seperti Kristus?
Kita bisa seperti Kristus dalam natur kemanusiaan Kristus. Bisa. Kita tidak bisa seperti Kristus sebagaimana yang dia lakukan dalam natur keilahiannya. Tapi kita bisa seperti Kristus dalam apa yang dia lakukan sebagai manusia. Misalnya, dalam natur keilahiannya Kristus itu menciptakan jagat raya ini, ya kita tidak bisa. Gitu? Dia mengatur jagat raya ini kan. Tuhan itu menciptakan, mengatur jagat raya di dalam Kristus. Itu natur keilahian Kristus itu. Kita bisa nggak? Ya nggak bisa. Tapi kita taat kepada Tuhan dalam segala konteks. Bisa nggak? Bisa, kita diciptakan untuk itu. Mau nggak? Mungkin nggak mau. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas bukan lagi pakai if ya. Jadi kalau saudara perhatikan judulnya ini, dalam pembahasan yang sebelum ini kan saya membahas dengan satu judul di mana jika Tuhan itu terfokus, saya membahas mengenai Tuhan yang terfokus itu kira-kira akan menjadi seperti apa, ya. Lalu kemudian sekarang kita membahas mengenai lebih partikular Tuhan yang terfokus itu ketika datang dia itu menjadi seperti apa. Nanti dalam pertemuan yang berikutnya kita lebih partikular lagi, ya. Jadi kita bicara mengenai Yesus sebagai Tuhan yang terfokus. Ya. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami bahas kiranya berkenan di hati Tuhan. Dan kiranya Engkau memakai pembahasan kami malam hari ini untuk memperlengkapi pengenalan kami akan diri-Mu. Sehingga kami boleh lebih lagi mengenal diri kami juga dan kami boleh lebih juga bersyukur kepadamu akan apa yang Engkau kerjakan dalam diri Putra-Mu yang tunggal, penyataan diri Allah dalam rupa manusia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.